Panakiak pisau sirawi, ambil galah batang lintah buang, salodang jadikan niru, satitiak dijadikan lawi, sakapa dijadikan gunung, alam berkambang jadi guru. Kalau dibanding jo generasi kini, jauh panggang dari api. Bulih tagak papaliang, asakan di tanah nan sabingkah. Bulih duduk berkisah, asakan lai di lapik nan sahalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari keluarga IJM, Indijourney Manajemen. Ambo namo Ilrangkuti Nabagala Raja Pamenan. Itu akan membahas salingka dailamu pusakusang. Pendeknya sado hal yang berhubungan dengan Minangkabau. Sebelumnya maaf, kami bukan cari pandai ilmu Allah tersimpannya. Kami pun butuh ada alum kemampuan kami atau kapasitas kami untuk membahas adai. Namun kami sebagai anak muda Minangkabau yang berasal dari Minangkabau sungguh tertarik jo falsafah adai alam Minangkabau. Dengan ketertarikan yang dalam, karih keinginan kami untuk mempelajari adai dan melestarikan adai di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dengan jalan niko, mohon dukungan bagi dosana kesadonya. Di dalam sejarah, bahwa pahlawan nasional kebanyakan itu berasal dari Minangkabau, yang orang-orang yang terlahir dari ajaran adai. Dengan pemahaman adai yang sebenar-benar paham, akan mampu melahirkan generasi muda yang mempunyai karakter yang luar biasa di masa depan. Papatah mengatakan, panakiak pisau sirawi, ambil galah batang lintah buang, salodang jadikan niru, satitiak dijadikan lawi, sakapa dijadikan gunung, alam berkambang jadi guru. Bahkan saking luasnya ajaran adat Minangkabau tuh, satitiak bisa kita jadikan lawi, sakapa bisa kita jadikan gunung, alam takambangko bisa kita jadikan guru. Bisa kita ambil pelajaran ke diri kita untuk menjalani kehidupan di dunia nanti. Kita bahas hal dalam video ini yaitu komunikasi orang awak di zaman dulu. Ambo buka cerita lama, ambo dengar pituah orang tua-tua, dan ambo pelajari baik itu di kaset, di YouTube, dan langsung dari masyarakat pelosok-pelosok yang masih kental dengan adat dan budayanya. Tetap saja hasilnya itu sama, yaitu falsafah adat Minangkabau yang berguru kepada alam. Mungkin hasil dari pemikiran awak atau hasil dari analisis awak beda-beda. Tapi menurut ambo, pendidikan Minangkabau di zaman dulu tuh emang melahirkan manusia-manusia yang cerdas, kaya imajinasi, kaya ilmu, arif dan bijaksana. Kalau dibanding jo generasi kini, sungguh sangat jauh berbeda. Jauh panggang dari api. Hal kecil dari komunikasi saja kita bisa mencari atau mengambil pelajaran. Kalau orang dulu tuh komunikasi bana-bana mengutamakan yang dinamon itu adek sopan santun, yang meletakkan sesuatu pada tampaknya. Ada kata mendaki, kata mendata, kata menurun, kata melereng. Mau itu bana orang Minang dulu tuh untuk menghargai lawan bicara dan tidak menyampaikan sesuatu itu dengan blak-blakan atau tarih tarang atau spontan atau tembak tupai lebih tepatnya. Menyampaikan yang dimaksud dengan bahasa sindiran yang membuat awak penerima informasi harus berpikir lebih dalam supaya akan mendapatkan nilai atau nurani yang disebut dengan raso pareso. Karena di situ ada unsur bahasa kiasan, perumpamaan. Itu kasadonyo mampu menciptakan suasana yang harmonis di antara awak, menjaga perasaan satu sama lain. Karena di setiap awakku ndak mungkin mempunyai pemikiran yang sama. Lah pasti awak tuh berbeda-beda. Bahkan dituangkan dalam pepatah adai. Bulih tagak papaliang, asakan di tanah nan sabingkah. Bulih duduk berkisah, asakan lai di lapik nan sahalai. Sementara diksi-diksi yang dipilih dalam berkomunikasi orang awak zaman dulu untuk bahasa kiasan atau perumpamaan itu diambil dari alam. Seakan-akan membuat alam itu berbicara, menuangkan dalam bentuk perilaku alam
seperti hewan, tumbuhan, atau aktivitas manusia dan kejadian-kejadian lainnya. Namun wak ambil intisari sebenarnya. Dasar dari adat sopan santun itu adalah raso pareso. Apapun bentuk dari budayanya, baik cara komunikasi, cara bergaul, atau di lingkungan masyarakat, orang Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi yang dinamakan dengan alu aja patuh. Sebagai generasi kini, menurut Ambo, awak harus mampu menghidupkan budaya itu kembali di tengah-tengah masyarakat. Caranya awak menjunjung tinggi yang dinamakan dengan alu aja patuh. Nah, jadi itulah pembahasan singkat tentang gaya komunikasi orang awak di zaman dulu. Jadi sebagai generasi di zaman kini, awak harus mampu menghidupkan budaya itu kembali. Jadi sekian, hidupkan kembali Kato Bamisa Rundiang Baki. Terima kasih.